warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Indah Syukur, NIM 1054211108718. Di sini saya akan melakukan teknik anamnesis dan pemeriksaan GH. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Pak, jangan duduk. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Nina yang bertugas di sini. Kalau boleh tahu dengan nama siapa Pak? Adi dok. Adi, Bapak Adi. Umur tak berapa? 47 tahun. Selamatnya di mana? Kalau boleh tahu pekerjaan apa? Oh, di mana dia? Baik Pak, di sini saya akan melakukan tanya jawab kepada Bapak. Bapak harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya ya Pak. Di sini saya akan merasakannya di rekam medis saya. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, kalau boleh tahu apa keluhan tak datang ke sini? Minta darah. Minta darah. Iya. Kalau boleh tahu itu sejak kapan? 2 hari. Sudah 2 hari yang lalu di. Kalau boleh tahu ini minta darah tak warnanya bagaimana? Kan merah di sini hitam. Berapa kali sehari minta? Bisa 2 kali dong. 2 kali dalam sehari. Kalau boleh tahu ini muntah tak, kalau dikira-kira berapa banyak? Kira-kira berapa? Iya. 11 nih. Kalau boleh tahu ada pendarahan di tempat lain? Misalnya di gusi atau ada mimisan? Tidak ada. Ini ada kita rasa demam? Iya dong. Ini demam tak? Sudah berapa hari? 5 hari. Ada kita rasa pusing, menggigil, pilek, batuk, nyeri bakalan, ada juga ada kita rasa sesak itu berdebar, dari kalau mata kuning, ada kita rasa nyeri di perut Pak, iya di perut. Kalau boleh tahu itu kita rasa perut tak kayak gimana sih, kayak rasa tegang atau gimana? Iya. Sedang dia. Ini kalau kita rasa kayak penuh, kita rasa membesar kayak ini otak. Ada mual kita rasa? Mual di nafsu makan menurun? Iya. Nafsu makan menurun lagi. Ini saat nafsu makan menurun ada kita rasa lemas? Iya lemas di. Kalau boleh tahu ada juga gatal-gatal di kulit Pak? Iya gatal-gatal Pak. Oh gatal-gatal di seluruh itu? Iya di seluruh. Kalau boleh tahu BAK dan beta semua lancar sih atau ada kecil kan lancar dia dok, tapi warnanya kayak teh begitu. Oh lancar juga dia, warnanya agak coklat gitu kayak teh. Kalau buang air besar tak memang susah dok. Oh susah keluar iya. Oh iya. Kalau boleh tahu itu warna beta bagaimana? Hitam itu beta encer atau keras? Encer dong. Oh encer dia. Kalau boleh tahu tadi di maaf ini pernah minum alkohol sebelumnya? Iya dong. Biasanya dok 5 tahun ya. Ada penyakit sebelum tak? Ada dok. Pernah saya didiagnosis dok sakit kuning kan? Oh sakit kuning. Kalau riwayat keluarga tak pernah terkena penyakit? Tidak ada. Dari juga dia. Pernah berobat dengan keluhan ini? Baru pertama kali. Kalau boleh tahu ada riwayat kayak hipertensi kah? DM gangguan ginjal? Tidak ada di. Ada alergi tak? Tidak ada juga. Baik di Pak, di sini saya akan melakukan kondisi ulang di. Kalau bisa kita dengar dan kalau misalnya ada kita mau tambahkan bisa bilang ke saya ya. Dengan nama Bapak Adi, umur 47 tahun, alamat Alauddin, pekerjaan tukang ojek. Keluhan utama itu muntah darah. Sudah 2 hari yang lalu, warna muntahnya itu kehitaman di. Muntahnya itu 2 kali sehari. Kayak muntahnya itu kalau bisa ditakar itu sekitar 1 gelas air mineral. Pendarahan di tempat lain itu tidak ada, demam itu ada 5 hari, pusing menggigil tidak ada, pilek batuk nyeri menelan tidak ada, sesak
berdebar tidak ada, mata kuning tidak ada, di nyeri perut ada, rasa tegang di perut ada, rasa penuh kayak membesar ada, kemudian mual itu positif, nafsu makan menurun juga positif, lemas positif, gatal-gatal juga positif, BAB itu lancar, tapi lancarnya itu kayak warna teh encer, jadi BAB-nya itu susah ki, terus kayak warna hitam begitu encer nih. Pernah minum Kiapo sebelumnya Pak? Maaf nih Pak, itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu tidak ada riwayat pernah terkena penyakit sebelumnya itu sakit kuning, riwayat keluarga tidak ada, baru pertama kali berobat di sini. Kemudian riwayat kayak hipertensi, DM dan sebagainya itu tidak ada, alergi juga tidak ada. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan anamnesis dan proses ulang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan lanjutan nih Pak. Mungkin Bapak merasa kurang tidak nyaman, jadi saya akan melakukan seprofesional mungkin dan sehat mungkin. Apakah Bapak bersedia? Iya dong. Baik Pak, mungkin Bapak bisa ke tempat pemeriksa dan saya akan melakukan tindakan terlebih dahulu Pak. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik. Di sini mungkin saya akan melakukan yaitu seprofesional mungkin Pak. Mungkin Bapak merasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya semaksimal mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, mungkin Bapak bisa ke ruang dan bisa membuka baju dan saya di sini akan melakukan tindakan terlebih dahulu ya Pak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu kita lihat inspeksi. Nah, di sini kita inspeksi. Di pertama itu kita lihat di bagian sklera pasien. Kita melihat apakah ada hiperemes atau ada kelainan itu seperti sakit kuning. Nah, di sini itu pasien itu normal. Kemudian kita melihat di bagian kulitnya, apakah ada merah-merah. Di sini pasien itu negatif. Kemudian kita melihat di bagian abdomennya, apakah ada penonjolan seperti scar atau pengistifena, apakah adanya massa atau tumor. Kemudian kita lihat di bagian distensi abdomennya. Di sini kita melihat apakah ada obesitas dan neoplasma kehamilan ataupun feses. Kemudian kita lanjut, yang kedua itu auskultasi. Nah, di sini auskultasi itu kita menggunakan stetoskop, di mana di sini kita mendengar di bagian 4 kuadran. Nah, di sini kita dengar di bagian peristaltik di perut pasien. Tapi di sini kita dengar di bagian kanan atas terlebih dahulu, kemudian di kanan bawah, kemudian di kiri atas, kemudian di kiri bawah. Setelah itu kita mendengar di bagian aorta abdominalis di 5 jari di bawah processus spinocerebellar. Seperti ini. Nah, di sini itu tidak ada terjadi bunyi. Di sini negatif. Nah, kemudian kita mendengar itu di bagian karsinoma di bagian pankreas, karsinoma di epigastrium bagian regional kiri. Kita lihat apakah ada bunyi bruit. Nah, di sini pasien tidak terdengar bunyi bruit. Kemudian kita akan melakukan yaitu palpasi. Tapi Pak bisa tekuk lutut tak? Di sini pasien sudah menekuk lututnya. Kemudian kita akan melakukan palpasi ringan dengan menggunakan jari-jari di bawah 1 cm di sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti ini dengan ringan. Kemudian di sebelahnya juga seperti itu. Kemudian kita menekan di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri dengan 4-5 derajat cm. 4-5 cm seperti ini. Kemudian kita melakukan untuk melihat di bagian ginjalnya. Kita melakukan palpasi. Yang pertama itu kita lakukan di bagian sebelah kanan terlebih dahulu seperti ini. Tangan kanan. Kemudian kita menggunakan tangan kiri, kita tekan, tapi Pak, kenapa? Nah, di sini untuk melihat apakah ada pembesaran ginjal atau tidak. Kemudian di sebelahnya lagi seperti ini,
Kita tekan, tapi Pak, kenapa sih? Nah, di sini kita melihat apakah ada pembesaran ginjal atau tidak. Nah, di sini itu pembesaran ginjal itu tidak terlihat. Nah, kemudian kita melakukan nyeri pantul, seperti kita dengan menekan menggunakan jari dengan cepat seperti ini untuk melihat apakah ada bimbel sign. Kemudian kita lanjut ke bagian perkusi. Nah, di sini itu di bagian perkusinya itu di bagian mid clavicula kanan dengan kita seperti ini di bagian sini kita menggunakan tangan kiri dan tangan kanan itu untuk mengetuk untuk melihat di bagian sonor ke peka seperti ini. Sonor ke peka untuk melihat batas atas hepar, kemudian dari peka ke timpani untuk melihat batas bawah hepar. Kemudian kita tentukan lokasi dan ukuran hepar. Tapi di sini pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa pakai pakaian tak dan bisa duduk kembali. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, Di. Baik, Pak, di sini saya sudah melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Bapak. Nah, dari hasil yang saya dapat tadi dari pemeriksaan itu, saya mencurigai Bapak terkena sirosis hepatis atau kelainan yang lainnya itu karsinoma hepar dan ada perlemakan di bagian hatinya Bapak. Di sini saya menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu seperti pemeriksaan hepar untuk lebih menegakkan diagnosisnya dan untuk melihat apakah ada terapi yang bisa dilakukan. Terima kasih, Pak.